misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Berarti kon milih sapa yang kowe ono sing menang. Itu nangun iku dewasa tegak monggo. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisabnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisabnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau hitung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53 potong 10 potong 13 tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat, mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah, mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam, karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim, tapi karena orang diam, dia menjadi-jadi. Sembelih semua anak-anak mereka. Ya, sembelih lah. Itu menjadi jadi dia. Inna Fir'auna wa Hamana, 6 kali disebut nama Haman. Haman itu bukan orang bodoh. Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Dr. Haman. Cerdas dia, tapi kecerdasannya dipakai untuk menjunjung kekuasaan yang zalim. Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh sebab itu dalam bahasa Islam, agama Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa konstitusinya adalah kritik membangun, berdebat di parlemen. Parlemen, parle itu bahasa Prancis artinya ngomong. Parlemen, tempat ngomong. Kau didudukkan di situ untuk ngomong, bukan untuk tidur. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Muslim, wajar Cak Nun sebut Jokowi Firaun. Julukan Firaun terhadap Joko Widodo oleh Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal MH Ainun Najib atau Cak Nun dianggap wajar lantaran ciri-ciri Firaun dan para pengikut, serta para penopangnya terdapat pada rezim saat ini.
Usai viral di jagat sosial media video potongan Cak Nun yang menyebut jika Presiden Jokowi adalah Firaun, lalu Antoni Salim beserta 10 naga disebut Karun dan Lulut Binsar Panjaitan yang disebut Haman. Cak Nun lewat YouTube channel caknun.com meminta maaf. Video klarifikasi Cak Nun tersebut telah dilihat 74.000 penonton dan diunggah pada Selasa. Kenapa saya digoblok-gobloke? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan, ujar Cak Nun dalam video klarifikasi berdurasi pukul 2.46 menit tersebut. Cak Nun menjelaskan jika selama ini ia mengajarkan kepada keluarga dan mayah jamaah Cak Nun ora waton kowe ucapke kudu baik, gak peduli yang kamu katakan harus baik, efeknya harus dipikirkan dan bijaksana. Pemilik nama asli MH Ainun Najib ini merasa dirinya hilaf dan tidak sesuai dengan yang ia ajarkan. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa? Itu saya sendiri yang melanggar. Akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama Allah SWT dan semua orang yang terciprat tidak enak atas ucapan saya, Ibu Cak Nun. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, di antara ciri-ciri Firaun menurut Al-Quran adalah penguasa yang sombong dan congkak, melampaui batas, meremehkan rakyat, memecah dan mengadu domba rakyat. Firaun juga ditopang oleh pejabatnya yang congkak dan gemar menakuti rakyat. Haman ditopang para korun, orang-orang yang gemar Muslim. Wajar Cak Nun sebut Jokowi Firaun. Julukan Firaun terhadap Joko Widodo oleh Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal MH Ainun Najib atau Cak Nun dianggap wajar lantaran ciri-ciri Firaun dan para pengikut, serta para penopangnya terdapat pada rezim saat ini. Usai viral di jagat sosial media video potongan Cak Nun yang menyebut jika Presiden Jokowi adalah Firaun, lalu Antoni Salim beserta 10 naga disebut Karun dan Lulut Binsar Panjaitan yang disebut Haman, Cak Nun lewat YouTube channel caknun.com meminta maaf. Video klarifikasi Cak Nun tersebut telah dilihat 74.000 penonton dan diunggah pada Selasa. Kenapa saya digoblok-gobloke? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan, ujar Cak Nun dalam video klarifikasi berdurasi pukul 2.46 menit tersebut. Cak Nun menjelaskan jika selama ini ia mengajarkan kepada keluarga dan mayah jamaah Cak Nun ora waton kowe ucapke kudu baik, gak peduli yang kamu katakan harus baik, efeknya harus dipikirkan dan bijaksana. Pemilik nama asli MH Ainun Najib ini merasa dirinya hilaf dan tidak sesuai dengan yang ia ajarkan. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa? Itu saya sendiri yang melanggar. Akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama Allah SWT dan semua orang yang terciprat tidak enak atas ucapan saya, Ibu Cak Nun. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, di antara ciri-ciri Firaun menurut Al-Quran adalah penguasa yang sombong dan congkak, melampaui batas, meremehkan rakyat, memecah dan mengadu domba.